gitu. Tapi karena viral gitu ya. Kita harus segera gitu. Harus ikut-ikutan gitu. Nah, di sini kan akhirnya jadi bumerang, Bung. Kalau pada saat itu kita pas punya uang, it's okay. Kita nggak usah pinjam sana sini. Ya kalau kita biasanya berkecukupan gitu ya atau lebih gitu ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya permasalahannya kita tidak punya apa-apa. Nah itu. Dan memaksakan. Benar. Akhirnya kita pinjam sana, pinjam sini, apalagi kita pinjam pinjol dengan bunga yang seenak jidatnya mereka. Dan ini kan merugikan banyak orang, bukan hanya diri kita loh, terutama keluarga kita. Misalnya seharusnya nih uang ini ya kita bisa belikan susu buat anak. Betul. Malah kita belikan tiket Coldplay. Motor untuk usaha malah dijual buat beli tiket Coldplay. Betul. Akhirnya kan hancur kehidupan kita. Iya betul. Kita siap nggak ketemu murkanya istri kita? Iya kalau gejala kamu sebegitu negatif ya, tapi ke arah negatif sih rata-rata ya. Iya. Ini semua itu karena faktor adanya keserakahan Bung di dalam diri kita. Setiap orang punya. Ya, setiap jiwa manusia pasti ada. Pasti ada. Tetapi tergantung kadarnya. Kita mau kontrolnya atau benar. Gitu ya. Dan sosial media ini memicu kita menjadi orang yang serakah. Kalau kita nggak cerdas gitu dalam menyikapinya. Nah makanya kita harus tahu gitu dampak positif maupun negatifnya sosial media. Agar apa? Agar kita bisa dengan cerdas gitu menyaring semua konten-konten yang masuk ke dalam diri kita. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan melalui panca indera kita, Bung, itu akan memiliki efek gitu di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak berhati-hati gitu dalam menyikapinya. Apalagi sosial media ini kan kadang disuguhkan dengan adanya video gitu. Semuanya dapat, ditambah-tambahin gitu. Benar. Visualnya dapat, ya. Terus audio dapat. Terus kita juga bisa merasakan gitu apa yang disuguhkan gitu ya di dalam video itu. Di video itu kan kadang nggak cuman kayak hitam putih ya, terus gambar yang nggak bergerak, tetapi kita disuguhkan konten yang sangat kaya gitu, yang bisa menyentuh atensi kita secara menyeluruh gitu. Jadi kayak lebih peduli dengan sosial media kadang daripada lingkungan sekitar. Benar. Wah di sosial media nih, pakai tas ini pakai tas itu, padahal di lingkungan pertanian. Gitu. Benar. Jadi nggak real gitu orang FOMO. Jadi budaya FOMO ini lebih banyak dampak negatifnya, halusinasi. Benar. Kan dampak positifnya. Makanya kita juga harus berhati-hati misalnya memfollow seseorang. Nah, iya itu. Jangan sampai kita memfollow orang yang konsumtif misalnya, atau orang-orang yang banyak pamer, meskipun mereka idola kita. Ini kita harus berhati-hati kok. Iya, konten juga harus kita seleksi ya, Pak. Benar, sangat kita seleksi gitu. Kita jangan sampai memfollow orang-orang yang gak jelas gitu. Yang hanya sekedar bisa menunjukkan misalnya kekayaan tanpa adanya proses dalam meraih kekayaan itu. Akhirnya kita pengen seperti mereka gitu. Waduh, gue juga pengen dong kaya ya. Terus nggak usah kerja keras, tapi punya segalanya. Ya udah deh, koruptor. Paling gitu. Iya benar. Nah akhirnya kan ini yang meracuni pikiran kita, Bung. Apalagi kalau misalnya anak-anak kita itu kita tidak ajarkan dalam menggunakan sosial media. Saya sendiri aja, Bung, ya, dengan anak saya tuh kadang memperhatikan apa yang dia lihat gitu di gadgetnya dia. Saya perhatikan apa yang dia tonton, apa yang dia lihat. Saya juga follow sosial medianya anak saya. Nah akhirnya kan di situ ada yang namanya konektivitas gitu. Saya sedikitnya tahu apa yang anak saya itu lakukan gitu di gadgetnya dia. Dan setiap orang tua perlu melakukan hal ini. Jangan sampai generasi kita itu terserang FOMO itu. Benar. Anak-anak kita. Benar. Karena kalau dari usia anak-anak saja sudah FOMO, dewasanya. Iya. Di sini dari kecil itu udah FOMO nanti. Benar.
Benar Bung, karena sudah tertanam gitu di diri mereka bahwa ketika kita ditawarkan suatu hal gitu ya di sosial media yang viral, yang trending, saya juga harus segera memilikinya. Dan kita harus mengatakan iya, ya saya mau beli. Takut kehabisan gitu. Nah berarti kan di sini kita sebagai orang tua kecolongan gitu. Misalnya tiba-tiba anak gitu ya maksa ke kita gitu. Ayo ayah beli ini nih iPhone terbaru nih. Ini kalau nggak kita beli dalam bulan ini juga, harga akan naik. Ayo, ayah beliin. Masa saya kalah sama teman-teman di sekolah? Nah, di sini kan ya sudah terbukti gitu. Anak kita sama juga, sudah terjangkiti gitu. Budaya FOMO. Gitu. Kaget sebagai orang tua gitu. Benar. Apalagi kalau orang tuanya pas nggak punya duit. Anaknya marah-marah. Terus kita karena sayang sama anak, udah deh. Pinjam sana sini juga. Kita pinjam tetangga kiri kanan, atau kalau nggak ada yang ngasih kita pinjol gitu, kan akhirnya kita juga yang disusahkan gitu. Nah di sini Gung, makanya ya kita sebagai masyarakat itu harus cerdas gitu dalam menggunakan sosial media, menyikapi sosial media. Iya menyikapinya. Ya memang sosial media itu nggak bisa kita hindari 100% karena sudah zamannya. Zaman segini, ya zaman kayak begini masalahnya. Kalau kita zaman dulu sih gitu ya, belum ada HP ya. Benar. Kalau kita sekarang. Iya. Jadikanlah sosial media itu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Ya. Terus kita memfollow orang-orang yang tepat gitu. Filter dulu. Kita filter segala hal yang kita lihat di sosial media, karena kita punya kuasa di situ. Kita nggak punya kuasa dengan apa yang hadir di sosial media, tetapi kita punya kuasa untuk melihat konten-konten apa yang kita ingin konsumsi. Nah, jadi jangan sampai kita kalah gitu dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang hanya ingin mengeruk keuntungan dari dompet kita. Makanya Gung, jadilah netizen yang cerdas. Oke. Terima kasih Pak Doni atas sharing-sharing pada siang hari ini. Jangan lupa kalau misalnya ada yang mau tanyakan, silahkan tanyakan langsung di kolom komentar atau di link deskripsi, semuanya sudah saya sediakan untuk bertanya juga, untuk melihat artikel juga yang selalu update 2 hari sekali juga, dan juga untuk berinteraksi dengan kami melalui WA dan Telegram. Sampai jumpa dalam video lesson selanjutnya. Sampai jumpa.